Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, sekaligus menjadi penutup dari tahun liturgi Gereja Katolik. Kenapa sih kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam? Apa yang sebetulnya kita rayakan? Dan kenapa itu menjadi penutup dari tahun liturgi? Kita akan menemukan jawabannya dalam Insap kali ini, Intip Sabda bersama dengan Frater Evi. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ditetapkan pada tahun 1925 oleh Bapak Suci Paus Pius ke-11. Waktu itu situasi dunia sedang tidak menentu. Tahun 1925 itu adalah tahun-tahunnya Perang Dunia. Dan pada waktu itu salah satu keprihatinan yang terjadi adalah maraknya sekularisme atau penyingkiran Tuhan dari kehidupan sehari-hari. Tuhan disingkirkan, ateisme, dan juga nasionalisme yang ekstrim. Apa maksudnya nasionalisme yang ekstrim? Kalau nasionalismenya yang biasa-biasa saja, yang sehat, itu baik. Akan tetapi kalau nasionalismenya ekstrim, itu artinya kita mencintai negara kita secara berlebihan. Sampai-sampai kita lebih mencintai negara kita, lebih mencintai pemimpin kita, daripada mencintai Tuhan sendiri. Itu adalah sesuatu yang juga tidak baik tentunya. Nah, waktu itu, tahun 1925, adalah maraknya hal-hal semacam itu. Maka sebagai respon dari gereja, Paus Pius ke-11 menetapkan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Melalui hari raya ini, gereja ingin kembali mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sarana. Sekali lagi, segala sesuatu di dunia ini hanyalah sarana, bukan tujuan. Sarana itu digunakan untuk mencapai tujuan. Negara, pemerintahan, pemimpin di dunia ini, semuanya itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Lalu tujuannya apa? Tujuannya tetaplah satu, yaitu Tuhan. Dalam iman Kristiani, tujuannya adalah Yesus sebagai Sang Raja di atas segala-galanya. Raja yang merajai segala sesuatu, Raja semesta alam. Yesus Kristus bukanlah hanya raja di dalam dunia atau di dalam ranah kerohanian, dalam ranah spiritual, dalam ranah keagamaan saja, tetapi dalam segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, seluruh alam raya, seluruh alam semesta ciptaan ini dirajai oleh Kristus. Maka Yesus mengatasi aneka macam sarana yang ada di dunia ini, termasuk mengatasi negara, mengatasi pemimpin negara, mengatasi segala ideologi, karena semuanya hanyalah sarana untuk ditujukan kepada sang tujuan, yaitu Kristus, Sang Raja. Itulah tujuan yang waktu itu dicanangkan oleh gereja, yaitu untuk melawan sekularisme, untuk melawan ateisme, dan untuk melawan terutama nasionalisme yang terlalu ekstrim. Lalu mengapa hari raya ini ditempatkan sebagai penutup dari tahun liturgi? Karena sebetulnya kalau kita renungkan, seluruh perayaan liturgi kita itu ingin merayakan Kristus sebagai Raja. Maka hari raya Kristus Raja Semesta Alam itu menjadi rangkuman, merangkum seluruh makna perayaan liturgi, makna iman Kristiani kita, seluruhnya itu ditempatkan dalam kerangka Kristus sebagai Raja. Merajai kita, merajai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Menariknya saudara-saudari, pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam ini, kita justru akan mendengarkan bacaan Injil tentang penyaliban Yesus. Bukankah Yesus itu yang dinobatkan sebagai Raja, sebagai Sang Pemenang, sebagai penguasa? Kok malah bacaan Injilnya menampilkan peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus menderita. Bahkan di dalam teks Injil ini diceritakan bahwa Yesus direndahkan. Tuhan Yesus diejek-ejek, diolok-olok. Sekurang-kurangnya kalau kita lihat dalam teks Injil, itu ada 3 pihak yang mengejek Tuhan Yesus. Pihak pertama yang mengejek Tuhan Yesus adalah pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Mereka berkata, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ini adalah pihak pertama yang mengejek Tuhan Yesus, para pemimpin orang Yahudi. Lalu pihak keduanya adalah para prajurit. Dikatakan para prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Jadi tadi pihak yang pertama adalah para pemimpin orang Yahudi, pihak yang kedua adalah para prajurit. Dan jangan lupa ada pihak yang ketiga.
Pihak ketiga adalah penjahat, salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Waktu itu Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Salah satu penjahat itu mengejek Yesus, katanya begini, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Begitu. Itu adalah ejekan yang ketiga yang dilontarkan kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, teks Injil ini menunjukkan dengan jelas bahwa sang raja kita justru diejek-ejek dan diolok-olok. Mengapa yang dipilih itu adalah bacaan Injil ini, teks ini? Dan kenapa teks ini ditempatkan pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam? Bukankah sang raja itu harusnya pemenang? Bukankah sang raja itu harusnya penguasa, berhasil mengalahkan segala sesuatu? Kok malah peristiwa penyaliban yang ditampilkan? Saudara-saudari terkasih, setelah diejek begitu, apakah Tuhan Yesus kemudian menurunkan dirinya dari salib, menyelamatkan dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Sebetulnya Yesus bisa tidak melakukan itu? Bisa. Kalau dia mau, dia bisa saja. Kalau dia Tuhan, dia Raja, dia bisa melakukan segala sesuatu. Kalau dia mau, dia bisa turun dari salib, kemudian menunjukkan kepada seluruh dunia, nih loh, saya hebat. Bisa. Tetapi meskipun dia bisa melakukan itu, dia tidak melakukannya. Itu adalah pilihannya sendiri. Bukan karena dia terpaksa tergantung di salib. Itu bukan pilihan yang terpaksa. Itu pilihan bebas, saudara-saudari. Tuhan Yesus bertahan di salib karena pilihan bebasnya. Bukan karena terpaksa, bukan karena tidak ada pilihan lain. Dia punya pilihan untuk menyelamatkan diri, tapi dia tidak memilihnya. Pertanyaannya, mengapa? Dari peristiwa ini, dari apa yang dipilih oleh Tuhan Yesus, kita bisa menangkap sebuah pelajaran yang sangat berharga. Logika dunia ini mengatakan bahwa orang yang hebat, raja, itu adalah pemenang, penguasa atas segala sesuatu, punya banyak harta benda, hidupnya mewah, penuh dengan kemewahan, dan seterusnya. Tapi Yesus, Tuhan kita, Sang Raja, ingin memutar balik logika ini. Raja yang sesungguhnya, pemenang yang sesungguhnya, bukanlah dia yang hanya mau menyelamatkan diri sendiri. Bukanlah dia yang bergelimang harta. Bukanlah dia yang duduk di tahta kursi emas. Bukanlah dia yang menggunakan mahkota emas. Tidak. Justru sebaliknya. Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa sang raja yang sesungguhnya itu adalah orang yang mau berkorban. Berkorban untuk kita semua, orang-orang yang memerlukan penebusannya dia. Justru sang raja yang sesungguhnya itu tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Sang raja sesungguhnya tidak duduk di tahta emas, tapi tahtanya adalah salib. Sang raja sesungguhnya tidak menggunakan mahkota yang terbuat dari emas, mahkota yang dia pakai adalah mahkota duri. Karena yang terpenting baginya bukanlah kekuasaan, bukanlah kehebatan, bukan juga kemewahan, tapi yang terpenting baginya adalah pengorbanan, pemberian diri, supaya orang-orang lain, bukan dia, orang-orang lain diselamatkan. Itulah tujuan sang raja yang sesungguhnya. Sekali lagi saudara-saudari, meskipun logika dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa raja adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, orang yang hebat, bergelimang kemewahan, harta benda, dan seterusnya, logika Kristus itu justru terbalik dari logika dunia ini. Kristus ingin mengajarkan kepada kita bahwa raja yang sesungguhnya adalah raja yang mau berkorban, mengorbankan diri untuk keselamatan orang-orang yang dicintainya. Karena orang yang sungguh-sungguh hebat itu adalah orang yang bisa mengorbankan dirinya. Kalau orang mau jadi orang yang enak-enak saja, harta bendanya banyak, hidupnya nyaman, punya kekuasaan besar, itu mah semua orang juga bisa. Tidak usah bersusah payah. Semua orang juga mau jadi seperti itu. Tapi kualitas raja yang ditunjukkan oleh Yesus bukan kualitas raja yang ecek-ecek. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa raja yang sesungguhnya, pemenang yang sesungguhnya, orang hebat yang sesungguhnya adalah yang mau berkorban. Itu baru hebat. Kalau hidupnya enak-enak, punya banyak fasilitas,
Semua orang juga bisa menjalani hidup yang seperti itu. Happy-happy saja, tentu. Tidak usah berkorban, tidak usah banyak hidup susah, semuanya enak, semuanya tersedia. Semua orang juga bisa menjalaninya, tidak usah bersusah payah. Tapi, menjadi raja yang mau berkorban, menyelamatkan orang lain, itu baru orang hebat. Itulah logika Kristus. Dan logika Kristus itulah yang ingin diajarkan kepada kita semua, para muridnya, para pengikutnya. Yuk kita belajar dari sang raja bahwa menjadi manusia bukan perkara kita mencari kehebatan, bukan itu, kehebatan itu hanyalah sarana. Sekali lagi, kemewahan dunia itu juga hanya sarana. Yang lebih utama yang diajarkan oleh Tuhan kita adalah, sekali lagi, pengorbanan. Kita diajak untuk berkurban. Karena hanya orang hebat yang bisa berkurban. Itu adalah karakteristik raja yang pertama yang ingin ditunjukkan kepada kita. Raja yang tidak tinggi hati, tetapi raja yang mau berkorban, raja yang mau merendahkan dirinya, bahkan menderita sampai wafat. Lalu apa karakteristik raja berikutnya? Kita bisa mendapatkan karakteristik yang kedua dari bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Samuel bab 5 ayat 1-3. Ini adalah peristiwa Daud diurapi menjadi Raja Israel. Ada satu kalimat penting yang bisa kita temukan dalam bacaan pertama ini. Kalimat ini dikatakan oleh orang-orang Israel kepada Daud. Orang-orang Israel berkata seperti ini. Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Kami ini adalah darah dagingmu. Apa maksudnya darah dagingmu? Yang ingin dikatakan oleh orang Israel adalah bahwa Daud itu kan orang Israel. Dia berasal dari suku Yehuda, salah satu suku dari 12 suku Israel. Dan orang-orang Israel itu kan semuanya bersaudara, karena semuanya berasal dari keturunan Yakub, yang nantinya berubah namanya jadi Israel. Yakub punya 12 anak, dan semuanya ini kan bersaudara. Daud adalah salah satu keturunan dari salah satu anaknya Yakub atau anaknya Israel, yaitu yang bernama Yehuda. Daud itu sebetulnya adalah bagian dari keluarga besar Israel. Dan orang-orang Israel kemudian memintanya sebagai raja. Ingin dikatakan bahwa Daud, ingatlah bahwa kita ini semua bersaudara. Kita ini satu keluarga. Nah, saudara-saudari, apa yang bisa kita ambil dari bacaan pertama ini? Yang bisa kita ambil adalah, di karakteristik raja yang kedua, seorang raja itu bukanlah orang yang menjauh di sana, yang berasal dari tempat yang asing, yang sama sekali tidak kita kenal. Raja yang sesungguhnya itu datang dari tengah-tengah kita sendiri. Dia dekat dengan kita, mengalami apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Daud juga seperti itu. Dulunya dia adalah seorang manusia biasa, orang Israel dari suku Yehuda. Dia menjalani kehidupan sebagai orang Yahudi. Dan kemudian dia menjadi raja. Kalau kita ingat, sang raja yang kita muliakan pada hari raya Kristus Raja ini juga adalah raja yang bukan berasal dari tempat asing. Yesus itu lahir ke dunia sebagai manusia. Bukan sebagai dewa, bukan sebagai malaikat, sebagai manusia. Sama seperti kita. Dia mengalami apa yang kita alami. Bahkan dia sama-sama mengalami penderitaan. Dia tidak menghindar dari penderitaan. Hidup kita penuh penderitaan. Jangan lupa, hidupnya Tuhan Yesus itu juga diisi dengan penderitaan loh. Jadi Tuhan Yesus itu bukan raja yang hidupnya berbeda dari kita, tidak. Itulah raja yang sesungguhnya. Raja yang mau rendah hati. Sama dengan kita. Itu adalah karakteristik sang raja yang sesungguhnya. Lalu kalau kita lihat ke dalam bacaan kedua yang diambil dari Kolose bab 1 ayat 12-20, maka kita akan semakin yakin bahwa Kristus adalah sang raja. Kalimat pertamanya saja, Paulus sudah meyakinkan kita. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Peristiwa salib Yesus, pengorbanan Yesus di salib, itu membuat kita menjadi layak menjadi bagian dari kerajaan terang. Kerajaan Yesus sendiri. Maka, Paulus mengatakan, semoga kamu bersyukur. Maka ajakan dari Paulus ini penting sekali. Mari kita bersyukur. Yesus itu sudah mau mengorbankan diri untuk kita. Pertama-tama, mari
bersyukur. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini menguatkan apa yang tadi kita temukan, apa yang tadi kita gali dari bacaan Injil. Ciri-ciri sang raja yang sesungguhnya adalah yang mau mengorbankan dirinya menjadi tebusan untuk orang-orang yang dia cintai. Jangan lupa bahwa ciri-ciri utama dari kerajaan Yesus adalah pengampunan dosa. Jadi, kalau kita merasa sebagai bagian dari warga kerajaan Kristus, kalau hari ini saya dan Anda masih menyimpan dendam, belum bisa memaafkan, belum dijiwai oleh pengampunan, yuk pelan-pelan kita belajar. Ingat bahwa sang raja yang kita rayakan ini, itu bukan raja yang menyimpan dendam. Justru sebaliknya, sang raja itu dijiwai oleh jiwa pengampunan dosa. Ia ingin berkorban, dia ingin menebus, dan ingin mengampuni. Maka kita sebagai warganya, sebagai bagian dari kerajaannya, yuk kita belajar untuk mau mengampuni. Maka saudara-saudari, kalau mau disimpulkan, kita mendapatkan beberapa poin dari bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari Minggu ini. Pertama, kita ingat lagi bahwa logika Kristus itu menyatakan raja itu bukanlah orang yang hidupnya enak-enak, punya kekuasaan, hidup seenaknya, menggunakan kekuasaan dengan semau dia. Tidak begitu. Justru raja yang sesungguhnya, raja yang hebat, itu adalah raja yang mau berkorban. Dan ini ditunjukkan sendiri oleh kehidupan Yesus. Yesus memilih untuk bertahan di salib, meskipun diejek-ejek oleh banyak orang, sekurang-kurangnya oleh 3 pihak, tadi kita sudah lihat. Meskipun sudah diejek-ejek, dia tetap memilih bertahan di salib. Apakah dia punya pilihan untuk turun? Punya, tentu saja. Kalau dia mau, dia bisa saja turun, dia bisa saja menunjukkan kehebatan dirinya, bisa. Tapi dia tidak mau. Yang dia pilih adalah berkorban untuk kita semua. Dan kita pun diajak untuk seperti Yesus. Di dalam teks itu, hanya ada satu orang yang menyadari logikanya Yesus, yang memahami logikanya Yesus. Siapakah dia? Dia adalah penjahat yang satunya lagi. Kalau tadi salah satu penjahat itu mengejek Yesus, ada satu penjahat lagi yang justru mengatakan hal yang sebaliknya. Dia menegur si temannya yang penjahat, "Weh, jangan lupa, kita ini disalibkan di sini itu karena kita memang punya dosa. Kita memang punya salah. Jadi kita layak-layak saja untuk disalibkan. Tapi orang ini itu bukan orang yang bersalah. Maka sebetulnya dia tidak layak untuk disalibkan." Itu yang dikatakan oleh penjahat lain kepada Yesus. Dan kemudian ada lanjutannya. Penjahat ini mengatakan, "Tuhan, atau Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Jesus, remember me when you come into your kingdom. Itu adalah kalimat yang sangat terkenal, yang juga bahkan dijadikan lirik lagu. Dan kemudian sebagai balasannya, Yesus mengatakan kepada penjahat ini, "Hari ini juga engkau ada bersama aku dalam Firdaus." Dengan mengatakan itu, sebetulnya Yesus sedang menunjukkan kekuasaannya. Dia bisa, mampu untuk menyatakan bahwa seseorang itu masuk surga atau tidak. Dan dalam tradisi gereja Katolik, penjahat ini yang diampuni pada saat-saat terakhir dalam hidupnya, itu diberi nama Dismas, Santo Dismas. Dia adalah satu-satunya orang di dalam teks Injil yang akan kita dengarkan ini, yang bisa menangkap logikanya Yesus. Di saat orang-orang lain itu menggunakan logika duniawi mereka, Dismas itu menangkap logikanya Yesus. Sang raja adalah orang yang mau berkorban, meskipun dia tidak salah, meskipun dia tidak berdosa, meskipun dia sebetulnya tidak layak untuk disalibkan, tapi dia memilih untuk tetap disalibkan demi berkorban untuk banyak orang. Lalu yang berikutnya dari bacaan pertama, tadi kita diingatkan bahwa sang raja yang kita sembah, yang kita junjung tinggi ini, bukanlah raja yang datang dari nun jauh di sana. Tidak. Sang raja itu datang dari kaum kita sendiri. Yesus adalah manusia. Manusia sesungguhnya, sepenuhnya manusia. Meskipun dia juga sepenuhnya Allah. Tapi dia sepenuhnya manusia. Dia tidak berasal dari tempat yang jauh, yang asing.
Dia mengalami apa yang kita alami. Dia tahu pergulatan kita karena dia pun sendiri mengalaminya. Seperti halnya Daud yang datang dari bangsanya sendiri menjadi Raja Israel. Demikian juga Yesus menjadi Raja atas kita, bahkan menjadi Raja atas semesta, itu bukan berasal dari tempat lain. Yesus adalah Sang Raja yang datang dari kehidupan kita, yaitu sebagai manusia. Dan yang terakhir dari bacaan kedua, kita diingatkan untuk bersyukur. Karena kita layak untuk mendapat bagian dari kerajaan terang, kerajaan Yesus. Dan ciri dari kerajaan Yesus adalah dipenuhi dengan pengampunan dosa. Maka kita sebagai warga dari kerajaan Kristus itu, mari belajar untuk punya jiwa pengampunan dosa. Karena itulah yang dihidupi oleh Yesus sendiri. Pelan-pelan kita belajar untuk mengampuni. Mengapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.